Halo teman-teman semua, berikut merupakan edukasi antropometri penggunaan mesin cuci kepada ibu rumah tangga. Edukasi ini juga merupakan hasil tugas besar praktikum rekayasa sistem kerja dan ergonomi dari tim peneliti, yaitu kelompok C9, di mana anggota kami terdiri dari Hans Jonathan, Albert Ginaldo, Rima Erika, Abi Rahman Wibawa, dan Hilton Samuel Siagian, dengan dosen pengampu, Bapak Yasen Theophilus. Berikut merupakan beberapa hal yang akan dibahas pada hasil penelitian kami, yaitu objek kajian, penerapan keilmuan RSKE, poin-poin ilmu ergonomi, dan edukasi. Nah, objek kajian yang dipilih oleh tim peneliti yaitu ibu rumah tangga. Kalian tahu nggak? Menurut riset, terdapat 82% risiko cedera sakit punggung pada ibu rumah tangga. Hal tersebut kerap terjadi karena sikap dan posisi kerja yang tidak benar. Maka dari itu, tim peneliti akan melakukan edukasi penggunaan mesin cuci yang benar kepada ibu rumah tangga untuk mengurangi risiko terjadinya sakit punggung. Berikutnya, kami akan menjelaskan terkait kasus penggunaan mesin cuci. Berikut merupakan kasus penggunaan mesin cuci. Bisa dilihat melalui video, terdapat seorang ibu rumah tangga yang sedang memasukkan pakaian atau cucian ke dalam mesin cuci dalam posisi yang sangat membungkuk. Hal ini tentunya akan menyebabkan terjadinya MSD. Selanjutnya, penerapan keilmuan ERSK. Yang pertama, data antropometri Indonesia tinggi bahu P50 sebagai acuan untuk tinggi lubang mesin cuci. Alasan dipakai P50 adalah karena P50 itu nilai rata-rata, sehingga orang yang bertubuh tinggi tidak akan terlalu membungkuk dan orang yang bertubuh pendek juga tidak akan terlalu berjinjit. Lalu data antropometri Indonesia tinggi siku dengan nilai 98,35 persenti 50 sebagai acuan untuk tinggi dari tempat menaruh keranjang. Untuk alasan kenapa yang dipakai tinggi bahu untuk lubang mesin cuci dan tinggi siku untuk menaruh keranjang adalah karena sebisa mungkin keranjang itu ditaruh lebih rendah dari lubang mesin cuci, sehingga ketika operator mengambil pakaian dari keranjang dan menaruhnya ke lubang mesin cuci, operator tetap nyaman. Selanjutnya ada penerapan biomekanika kerja dalam mengangkat keranjang untuk mencegah MSD, serta penerapan biomekanika kerja untuk menganalisis aktivitas memasukkan pakaian ke washing machine menggunakan metode REBA. Untuk sebagai catatan, persentase yang digunakan adalah perempuan usia 16-47 tahun. Untuk alasannya karena objek kajiannya adalah ibu rumah tangga. Untuk poin bentuk edukasi yang pertama, menggunakan meja hingga tinggi lubang adalah D3. Untuk tinggi mejanya sendiri, 129,77 dikurangi 94 adalah tinggi dari mesin cuci itu sendiri, dan dikurangi 18 itu adalah penyesuaian, sehingga walaupun meja ini dipakai untuk meninggikan mesin cuci, tapi diusahakan tombolnya itu tidak lebih tinggi dari mata, sehingga tetap nyaman bagi operatornya untuk menekan tombol dan melihat tombol, dan didapatkan totalnya adalah 18 cm. Yang kedua, membuat tempat untuk menaruh keranjang di samping mesin cuci dengan tinggi berdasarkan D4. Untuk tinggi mejanya adalah 99 cm menyesuaikan dengan D4. Sebagai tambahan, tinggi tombol mesin cuci adalah 129,77 ditambah 32. Ini adalah jarak antara lubang mesin cuci dengan tombol dikurangi 18 dan didapatkan 144 cm. Dan nilai ini tuh masih lebih kecil dari tinggi mata untuk P50 D2, sehingga masih nyaman sebagai operator untuk melihat tombol dan menekan tombol. Berikut adalah SolidWorks-nya. Untuk alat bantu yang pertama, terbuat dari besi dan terdapat penahan di 3 sisi sehingga mesin cuci tidak akan bergerak-gerak. Lalu yang kedua, SolidWorks untuk alat bantu keranjang yang dipakai untuk menaruh keranjang, serta materialnya juga sama, yaitu besi. Baiklah, kemudian akan dibahas mengenai reba dari biomekanika. Yang pertama akan membahas tentang posisi dari leher. Di sini posisi leher diberikan skor sebesar 2 dikarenakan diketahui saat melakukan aktivitas mencuci baju, leher akan membungkuk lebih dari 60 derajat. Kemudian untuk posisi trunk atau bagian badan diberikan 4
skor karena posisi badan diketahui membungkuk lebih dari 60 derajat. Untuk kaki diketahui bahwa saat melakukan aktivitas, kaki akan melakukan pembengkokan maka akan diberikan poin 2 dan diberikan poin tambahan atau adjust sebesar 2 dikarenakan besar sudut pembengkokan lebih dari 60 derajat. Maka untuk kaki diberikan skor 4. Kemudian untuk step keempat akan dilihat dari tabel A mengenai leher, trunk, dan juga leg. Diperoleh jika dari tabel A besar untuk step keempat yaitu 8. Kemudian untuk step kelima akan dicari mengenai besar beban dari aktivitas yang dilakukan. Diketahui jika besar beban dalam melakukan aktivitas itu kurang dari 11 pounds, maka akan diberikan nilai 0. Kemudian untuk step ke-6 merupakan hasil penjumlahan dari step keempat dan step kelima, yaitu 8 ditambah 0, yakni 8. Maka untuk bagian A diperoleh skor sebesar 8. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan reba bagian B. Pada step 7 diberi skor 4, karena pada saat melakukan aktivitas mencuci baju, tangan atas mengangkat sebesar 90 derajat. Kemudian pada step 8 diberi skor 2, karena pada saat melakukan aktivitas mencuci baju, tangan bawah berada pada posisi gambar 2. Pada step 9 diberi skor 2, karena pada saat melakukan aktivitas mencuci baju, posisi pergelangan tangan seperti pada gambar 2. Pada step 10 dilihat dari tabel B. Karena skor lower arm sebesar 2 dan skor upper arm sebesar 2, maka step 10 diberi skor 6. Pada step 11 diberi skor 0. Kemudian pada step 12 merupakan penjumlahan daripada step 10 dan step 11 senilai 6. Kemudian pada step 13 activity score sebesar 2. Untuk tabel C score dilihat daripada skor B. Step 12 senilai 6 dan skor A step 6 sebesar 8 didapatkan tabel C score senilai 10. Kemudian final skornya merupakan penjumlahan dari tabel C score dan activity score sebesar 12, yang artinya berisiko sangat besar dan perlu dilakukan perbaikan. Berikutnya terdapat edukasi biomekanika kerja. Yang pertama, nilai yang diperoleh adalah 12 pada metode REBA untuk penilaian biomekanika kerja. Hal ini menunjukkan postur kerja dengan risiko sangat tinggi yang memerlukan perubahan segera. Kedua, risiko ini dapat diminimalkan dengan mengubah gerakan dan postur tubuh dalam melakukan aktivitas memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Ketiga, postur yang baik adalah tidak memaksa untuk membungkuk sesering mungkin dalam waktu yang lama, serta menggunakan anggota tubuh seminim mungkin seperti tidak menggunakan lengan atas apabila tidak terlalu dibutuhkan. Keempat, memperbaiki kebiasaan postur kaki agar kaki kanan dan kaki kiri sejajar serta tidak menekuk. Kelima, memperbaiki kebiasaan postur lengan bawah agar tidak terlalu menekuk ke atas atau ke bawah. Keenam, kondisi pengambilan keranjang yang semula membungkuk sebaiknya diganti menjadi dengan cara jongkok dan tumpuan berat pada otot kaki bukan punggung. 7. Dengan perubahan pada postur kerja pada aktivitas memasukkan pakaian ke mesin cuci, maka nilai penilaian risiko aktivitas pada biomekanika kerja dengan metode REBA dapat berkurang. Berikut merupakan perbaikan postur biomekanika kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.